Kenalkan, nama saya Raini Martin Pangbua, NPM 1940 10 10 55, Lokal Aquaculture B. Fluida tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang tidak bergerak atau diam pada suatu kedalaman tertentu. Tekanan yang diberikan zat cair pada kesetimbangan karena pengaruh gaya gravitasi. Besarnya tekanan hidrostatis bergantung pada ketinggian zat cair, massa jenis zat cair, serta percepatan gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi menyebabkan partikel-partikel zat cair akan menekan partikel lain di bawahnya, dan begitu juga dengan partikel di bawahnya akan saling menekan hingga ke dasar zat cair. Hal ini menyebabkan tekanan hidrostatis pada titik yang lebih dalam akan lebih tinggi. Adapun sifat-sifat tekanan hidrostatis adalah semakin dalam terletak suatu titik dari permukaan zat cair, tekanan hidrostatis akan semakin tinggi. Tekanan zat cair ke segala arah adalah sama besar. Tekanan hidrostatis bergantung pada kedalaman, massa jenis zat cair, dan percepatan gravitasi, tidak bergantung bentuk wadah. Hukum Archimedes. Hukum Archimedes ditemukan oleh ilmuwan Yunani yang bernama Archimedes. Hukum ini menjelaskan hubungan gaya berat dan gaya ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam air. Akibat adanya gaya angkat ke atas, gaya apung, benda yang ada di dalam zat cair beratnya akan berkurang, sehingga benda yang diangkat dalam air akan terasa lebih ringan dibandingkan ketika diangkat di darat. Ada 3 keadaan benda saat dicelupkan ke dalam zat cair. Yang pertama, benda tenggelam. Keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair lebih kecil dari massa jenis benda. Contohnya, besi atau baja akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam air. Yang kedua, benda melayang. Keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair sama dengan massa jenis benda. Contohnya, telur yang dimasukkan ke dalam air yang ditambahkan sedikit garam akan melayang karena massa jenis keduanya sama. Yang ketiga, benda terapung. Keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair lebih besar dari massa jenis benda. Contohnya, styrofoam atau plastik akan terapung jika dimasukkan ke dalam air. Suhu dan kalor. Suhu adalah ukuran yang menyatakan energi panas tersimpan dalam suatu benda. Benda suhu tinggi berarti memiliki energi panas yang tinggi. Itu juga sebaliknya. Kalor adalah perpindahan energi panas yang terjadi dari benda bersuhu yang lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Perhitungan kalor perubahan zat. Kalor dapat berakibat pada perubahan suhu atau wujud suatu zat. Penerimaan kalor akan meningkatkan suhu dan dapat mengubah zat padat menjadi cair atau zat cair menjadi gas. Sedangkan pelepasan kalor akan menurunkan suhu dan dapat mengubah zat cair menjadi padat atau zat gas menjadi zat cair. Perpindahan panas. Perpindahan panas dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan medium perantarannya. 3 jenis perpindahan panas tersebut adalah konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama, konduksi. Konduksi berarti energi panas bergerak tanpa disertai pergerakan permanen medium yang menjadi penghantar panas. Contoh konduksi adalah rambatan panas pada material logam seperti besi, kawat, dan aluminium. Pada level molekuler, kondisi terjadi karena adanya tubuh
molekul berkecepatan lebih tinggi dengan molekul berkecepatan lebih rendah. Hal ini menghasilkan peningkatan energi kinetik molekuler yang selanjutnya meningkatkan suhu. Yang kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi seiring dengan perpindahan zat, perantara atau medium. Contoh dari konveksi adalah pendinginan ruangan dengan AC dan pemanasan air. Pada level molekular, peningkatan suhu akan berpengaruh pada peningkatan volume dan juga kepadatan medium. Medium yang lebih renggang akan bergerak ke bawah, dan medium yang rapat bergerak ke atas. Medium yang lebih renggang adalah medium yang bersuhu lebih rendah, sebaliknya lebih rapat berarti suhu lebih tinggi. Pergerakan antara medium inilah yang mengakibatkan perpindahan panas. Radiasi. Radiasi adalah penghantaran energi panas tanpa dibutuhkan penghantar. Panas ditransmisikan dengan emisi gelombang elektromagnetik. Pada level molekular, radiasi panas terjadi karena pergerakan acak momentum dan atom akibat radiasi elektromagnetik. Setiap benda akan mengeluarkan radiasi termal bergantung dari panas yang dimiliki. Semakin panas objek tersebut, maka semakin besar radiasinya. Salah satu contoh radiasi panas adalah perpindahan energi panas dari matahari ke bumi dan benda-benda antariksa lainnya. Ketiga jenis perpindahan panas tersebut dapat terjadi sekaligus pada suatu proses pemanasan. Contohnya adalah proses memanaskan panci berisi air di atas kompor. Lambatan panas api dari kompor ke panci adalah proses radiasi. Kemudian air yang panas di bagian bawah panci akan bergerak ke atas, bertukar posisi dengan air di bagian atas, menghasilkan transfer panas melalui konveksi. Dan panas yang terdapat di pemegang panci yang terbuat dari logam dapat dihantarkan ke tangan melalui proses konduksi. Pengertian cahaya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380-750 mm. Gelombang ini tidak membutuhkan medium untuk merambat sehingga dapat melalui ruang hampa. Misalnya saja cahaya matahari yang mampu sampai ke bumi melewati ruang hampa udara di luar angkasa dalam waktu 300 juta meter per sekon. Karena matahari mampu memancarkan gelombang cahaya, maka matahari disebut sumber cahaya. Contoh lain dari sumber cahaya adalah lampu, api, obor, dan lainnya. Sekian materi yang saya sampaikan.